Konon, dia melakukan semedi begitu kuat hingga mengguncang alam gaib. Angin bertiup sangat kencang, ombak ke laut selatan tiba-tiba bergemuruh, dan dari tengah lautan muncul sosok wanita yang sangat berwibawa. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi guys, hari ini aku mau bawain sebuah kisah yang udah hidup selama ratusan tahun dan masih jadi perbincangan sampai sekarang. Kisah tentang sosok yang namanya sering dikaitkan dengan ombak besar, misteri laut selatan, dan berbagai cerita yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada yang menganggapnya cuma legenda, tapi ada juga yang percaya kalau sosok ini benar-benar ada. Nah, kisah yang bakal kita bahas hari ini adalah tentang Nyi Roro Kidul. Tapi guys, sebelum masuk ke ceritanya, coba bayangin, di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur, ada sosok yang namanya udah dikenal selama ratusan tahun. Sosok yang katanya tinggal di istana megah di dasar laut. Sosok yang dipercaya bisa mengendalikan ombak besar, badai, bahkan mengambil siapa saja yang dia mau. Yang lebih bikin merinding guys, sampai sekarang masih banyak orang yang percaya kalau Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kalau ngomongin Nyi Roro Kidul guys, sebenarnya kita lagi ngomongin salah satu legenda terbesar yang pernah ada di Indonesia. Nama Nyi Roro Kidul atau Nyai Ratu Kidul udah hidup di masyarakat Jawa dan Sunda selama berabad-abad. Sosok ini dipercaya sebagai penguasa laut selatan Jawa atau Samudra Hindia yang membentang di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Dan yang menariknya guys, sampai sekarang nih, gak ada satu versi tunggal tentang sebenarnya siapa sih Nyi Roro Kidul itu. Ada yang bilang dia adalah makhluk gaib sejak awal, ada yang bilang dia adalah Dewi Laut. Tapi versi yang paling terkenal menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri manusia bernama Dewi Kadita. Nah, dari sinilah kisah legendaris itu dimulai. Konon, pada zaman kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Raja ini memiliki seorang putri yang cantik luar biasa. Putri itu bernama Dewi Kadita. Saking cantiknya guys, banyak orang yang menyebutnya Dewi Kadita itu sebagai putri yang wajahnya seperti cahaya bulan. Rakyat mencintainya, para bangsawan menghormatinya, dan sang raja pun sangat menyayanginya guys. Jadi, nanti itu masalah mulai muncul ketika sang raja memiliki istri baru. Istri baru ini punya ambisi besar guys. Dia pengen anak kandungnya sendiri yang nanti menjadi pewaris kerajaan. Tapi ada satu masalah. Selama Dewi Kadita masih hidup dan tetap menjadi putri mahkota, kesempatan itu hampir mustahil terjadi. Karena itulah guys, rasa iri mulai tumbuh. Hari demi hari, bulan demi bulan. Sampai akhirnya, sang permaisuri memutuskan melakukan sesuatu yang sangat kejam guys. Menurut legenda, dia diam-diam memanggil seorang dukun sakti. Dukun itu kemudian diperintahkan untuk mengirim kutukan kepada Dewi Kadita. Kutukan itu bukan kutukan biasa guys. Tubuh Dewi Kadita perlahan dipenuhi penyakit aneh. Kulitnya yang sebelumnya indah, bagus, mulai rusak. Luka-luka muncul di sekujur tubuhnya. Bau busuk mulai tercium. Dan gak ada tabib kerajaan yang mampu menyembuhkannya. Awalnya semua orang bingung guys. Gak ada yang tahu apa penyebab penyakit itu. Tapi keadaan terus memburuk. Bahkan, sebagian rakyat mulai percaya kalau Dewi Kadita kena kutukan para dewa. Keadaan ini dimanfaatin oleh sang permaisuri guys. Ibunya, ibu tirinya. Dia mulai nyebarin fitnah. Katanya, penyakit Dewi Kadita adalah pertanda buruk bagi kerajaan. Katanya, kalau putri itu tetap berada di istana, maka kerajaan akan terkena bencana. Fitnah itu akhirnya sampai ke telinga sang raja guys. Dan disinilah bagian paling tragis dari kisah Dewi Kadita. Alih-alih mencari kebenaran, sang raja justru percaya sama hasutan itu. Dewi Kadita yang gak bersalah akhirnya disuruh ninggalin istana guys. Bayangin ya guys, seorang putri yang selama hidupnya dicintai rakyat, tiba-tiba harus pergi sendirian. Dalam keadaan sakit, tubuhnya penuh luka.
Dan gak ada seorang pun yang ngebela dia guys. Dengan hati yang hancur, Dewi Kadita ninggalin kerajaan. Dia jalan tanpa tujuan, ngelewatin hutan, ngelewatin pegunungan, ngelewatin desa-desa yang bahkan takut ngedeketinnya karena penyakit misterius yang dia derita. Hari demi hari berlalu guys, sampai akhirnya dia tiba di pesisir selatan Pulau Jawa. Di hadapannya terbentang lautan luas yang ombaknya terkenal ganas. Angin berhembus kencang, langit mendung. Dan menurut legenda, pada saat itulah Dewi Kadita mendengar suara gaib. Suara itu manggil namanya, minta buat Dewi Kadita masuk ke dalam laut. Awalnya dia ragu guys, tapi karena udah nggak ada punya harapan lagi, Dewi Kadita akhirnya jalan menuju ombak itu. Semakin jauh dia masuk ke laut guys, semakin tinggi ombak menghantam tubuhnya. Sampai akhirnya Dewi Kadita tenggelam. Dan sejak saat itu guys, gak ada lagi yang lihat Dewi Kadita sebagai manusia biasa. Karena menurut legenda, ketika tubuhnya menyentuh dasar laut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kutukan yang selama ini menempel di tubuhnya tiba-tiba hilang guys. Kulitnya kembali sempurna, kecantikannya bahkan disebut jauh melampaui saat dia masih menjadi putri kerajaan. Bukan cuma sembuh guys, Dewi Kadita ini dipercaya berubah menjadi sosok penguasa gaib Laut Selatan. Sosok yang kemudian dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Tapi guys, apakah benar Nyi Roro Kidul dulunya adalah Dewi Kadita? Atau sebenarnya ada versi lain yang jauh lebih misterius? Dan bagaimana sosok ini bisa dikaitkan dengan raja-raja besar Jawa sampai berabad-abad kemudian? Oke guys, kalau tadi kita udah bahas versi paling terkenal tentang asal-usul Nyi Roro Kidul sebagai Dewi Kadita, ternyata cerita tentang dirinya nggak berhenti sampai di situ guys. Justru setelah kemunculannya sebagai penguasa Laut Selatan, legenda Nyi Roro Kidul makin berkembang dan mulai terhubung dengan sejarah kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa. Nah, disinilah kisahnya mulai jadi lebih misterius guys. Karena menurut berbagai tradisi Jawa, Nyi Roro Kidul bukan cuma sekedar makhluk gaib penghuni laut. Dia dipercaya sebagai sosok yang memiliki hubungan khusus dengan para raja Jawa. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah pertemuannya dengan Panembahan Senopati. Buat yang belum tahu nih guys, Panembahan Senopati adalah pendiri kerajaan Mataram Islam yang hidup pada akhir abad ke-16. Dalam berbagai naskah dan tradisi Jawa, diceritakan bahwa Senopati sering melakukan tapa dan semedi untuk mencari kekuatan spiritual. Suatu hari, ketika sedang bertapa di wilayah pantai selatan, konon dia melakukan semedi begitu kuat hingga mengguncang alam gaib. Angin bertiup sangat kencang, ombak laut selatan tiba-tiba bergemuruh, dan dari tengah lautan muncul sosok wanita yang sangat berwibawa. Sosok itu dipercaya sebagai Nyi Roro Kidul. Menurut legenda guys, kemudian menemui Panembahan Senopati dan menawarkan dukungan spiritual untuk kerajaan Mataram. Konon, saat itulah hubungan antara penguasa Mataram dan Ratu Laut Selatan mulai terjalin. Cerita ini berkembang luas di masyarakat Jawa. Bahkan sampai sekarang, masih banyak orang yang percaya bahwa para raja penerus Mataram memiliki ikatan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Makanya, gak heran kalau nama Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Kesultanan Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Tapi guys, perlu diingat, bagian ini masuk ke wilayah legenda dan kepercayaan budaya. Belum ada bukti sejarah yang bisa membuktikan bahwa pertemuan tersebut benar-benar terjadi. Tapi kisah itu tetap hidup karena diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Yang menarik guys, pengaruh legenda Nyi Roro Kidul ternyata nggak cuma ada di cerita rakyat. Sampai sekarang nih guys, di lingkungan Keraton Yogyakarta misalnya, sosok Ratu Kidul masih menjadi bagian dari tradisi budaya yang dihormati. Salah satu contohnya adalah upacara labuhan. Upacara labuhan ini merupakan tradisi kerajaan yang dilakukan dengan melarung berbagai sesaji ke laut. Dalam tradisi labuhan Keraton Yogyakarta, melarung sesaji adalah prosesi membawa berbagai benda atau persembahan sesaji dari keraton, lalu menghanyutkannya ke laut, gunung, atau tempat yang dianggap sakral sebagai bagian dari ritual adat. Kata labuhan sendiri berasal dari kata Jawa labuh yang berarti menghanyutkan dan melarung atau melepaskan sesuatu. Tujuannya bukan menyembah laut atau makhluk gaib ya guys,
melainkan sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap alam menurut tradisi Jawa. Karena sering dikaitkan dengan Laut Selatan, masyarakat kemudian menghubungkannya dengan Nyi Roro Kidul. Nah guys, semakin lama, cerita tentang Nyi Roro Kidul makin berkembang ke berbagai daerah. Dan setiap daerah punya versinya sendiri guys. Di Jawa Barat misalnya, banyak masyarakat yang lebih mengenalnya sebagai Dewi Kadita. Sementara di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sosoknya lebih sering disebut Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Kidul. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul sebenarnya bukan satu orang guys. Menurut beberapa kepercayaan tradisional Jawa, Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul adalah dua sosok yang berbeda. Yang satu dianggap sebagai ratu utama, sedangkan yang lain adalah penguasa wilayah tertentu di kerajaan gaib Laut Selatan. Versi ini memang gak sepopuler kisah Dewi Kadita, tapi masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Lalu muncul lagi cerita-cerita yang lebih menyeramkan. Mungkin kalian pernah dengar mitos tentang warna hijau guys. Konon katanya, orang yang memakai pakaian hijau di pantai selatan bisa dipanggil oleh Nyi Roro Kidul. Cerita ini sangat terkenal di berbagai daerah pesisir selatan Jawa. Bahkan banyak wisatawan yang sengaja menghindari pakai pakaian berwarna hijau saat berkunjung ke pantai. Tapi menariknya guys, kalau kita lihat dari sisi ilmiah, ada penjelasan yang berbeda. Warna hijau sangat mirip dengan warna ombak dan laut. Kalau seseorang terseret arus dan tenggelam, warna pakaian hijau bisa membuat korban lebih sulit terlihat dari kejauhan. Karena itulah guys, sebagian peneliti budaya berpendapat bahwa mitos tersebut mungkin berkembang sebagai bentuk peringatan keselamatan bagi masyarakat pesisir. Tapi tentu aja guys, sampai sekarang masih banyak orang yang menghubungkannya dengan legenda Nyi Roro Kidul. Bukan cuma itu guys, ada juga cerita tentang orang-orang yang mengaku pernah ngeliat sosok wanita cantik berpakaian hijau berjalan di tepi pantai selatan. Sebagian mengaku melihatnya saat senja, sebagian lagi mengaku melihatnya saat malam hari. Tapi ketika didekati guys, sosok itu tiba-tiba ngilang. Jadi guys, cerita-cerita seperti ini terus muncul dari generasi ke generasi. Masalahnya, hampir semua kisah tersebut hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan cerita lisan. Sampai sekarang, belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan keberadaan Nyi Roro Kidul. Tapi justru karena misterinya belum terjawab, cerita tentang dirinya terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena semakin dikit jawaban yang pasti guys, semakin besar rasa penasaran manusia. Dan guys, kalau kalian pikir misteri Nyi Roro Kidul cuma sebatas legenda kerajaan dan cerita rakyat, tunggu dulu. Karena di part berikutnya, kita bakal ngebahas berbagai kejadian misterius di pantai selatan yang membuat nama Nyi Roro Kidul terus diperbincangkan sampai zaman modern. Aku juga bakal ngebahas fakta-fakta yang jarang orang tahu, dan mana yang termasuk mitos, mana yang punya penjelasan ilmiah, dan kenapa legenda ini bisa bertahan selama ratusan tahun. Oke guys, kita masuk ke bagian terakhir dari kisah Nyi Roro Kidul guys. Dan disinilah legenda ini jadi semakin menarik guys. Karena berbeda dengan banyak cerita rakyat lain yang perlahan dilupakan zaman, kisah Nyi Roro Kidul justru masih hidup sampai sekarang. Bahkan di era internet, media sosial, dan teknologi modern sekalipun, kalau kalian pernah datang ke pantai Parangtritis, pantai Pelabuhan Ratu, atau pantai-pantai selatan lainnya, kemungkinan besar kalian bakal menemukan banyak cerita dari warga setempat. Ada yang ngaku ngedengar suara gamelan dari arah laut pada malam hari, ada yang ngaku ngelihat sosok perempuan berbaju hijau berdiri di antara ombak. Ada juga yang percaya bahwa orang-orang hilang karena terseret ombak sebenarnya udah dipanggil oleh penguasa Laut Selatan. Cerita-cerita kayak gini terus beredar dari generasi ke generasi guys. Masalahnya, hampir semua cerita itu nggak pernah bisa dibuktiin secara pasti. Dan justru karena itulah misterinya terus bertahan guys. Di sisi lain, para peneliti, ahli budaya, dan pemerhati folklore ngelihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Menurut mereka, legenda Nyi Roro Kidul bukan cuma soal makhluk gaib, tapi juga bagian penting dari identitas budaya masyarakat Jawa dan Sunda. Legenda ini menjadi cara masyarakat zaman dulu menjelaskan kekuatan alam yang sulit dipahami. Kalau dipikir-pikir, memang masuk akal. Laut Selatan Jawa terkenal sangat ganas, ombaknya besar, arus bawah lautnya kuat,
dan sampai sekarang masih sering memakan korban. Bagi masyarakat masa lalu yang belum memahami ilmu oseanografi modern, kekuatan laut yang luar biasa itu tentu terasa seperti sesuatu yang memiliki penguasa. Dari situlah kemungkinan lahir berbagai cerita tentang Ratu Laut Selatan. Mitos pakai pakaian hijau juga menjadi contoh menarik. Sebagian masyarakat percaya warga hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Karena itu, orang yang memakai pakaian hijau dianggap bisa menarik perhatian sang ratu. Tapi ada juga penjelasan lain yang lebih rasional. Yang tadi aku bilang, beberapa peneliti budaya dan pemerhati keselamatan pantai berpendapat bahwa warna hijau cenderung menyatu dengan warna laut kan guys, sehingga lebih sulit terlihat ketika terjadi kecelakaan di perairan. Karena itu guys, larangan tersebut mungkin berkembang sebagai bentuk peringatan keselamatan yang kemudian berubah menjadi mitos. Tapi, misteri terbesar sebenarnya bukan soal warna hijaunya, melainkan satu pertanyaan yang sampai sekarang belum pernah benar-benar terjawab. Siapa sih sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah dia memang pernah menjadi putri Kandita atau Dewi Kadita dari Pajajaran? Apakah dia merupakan tokoh mitologi yang jauh lebih tua dari kerajaan-kerajaan Jawa? Atau apakah dia hanya simbol budaya yang terus berkembang mengikuti zaman? Sampai sekarang, gak ada jawaban pasti tentang itu guys. Yang jelas, nama Nyi Roro Kidul sudah tercatat dalam berbagai tradisi, naskah, cerita rakyat, dan kebudayaan masyarakat selama berabad-abad. Bahkan, pengaruhnya masih bisa dilihat dalam berbagai tradisi budaya Jawa. Salah satunya adalah tradisi labuhan yang diwariskan sejak masa Kerajaan Mataram dan masih dilaksanakan hingga sekarang oleh Keraton Yogyakarta. Tradisi ini menjadi bukti bahwa sosok Ratu Kidul memiliki tempat yang sangat kuat dalam budaya Jawa. Jadi, terlepas dari apakah seseorang percaya atau enggak terhadap keberadaan Nyi Roro Kidul, satu hal yang enggak pernah bisa dibantah adalah pengaruhnya yang luar biasa dalam sejarah budaya Indonesia. Karena sedikit sekali legenda yang mampu bertahan selama ratusan tahun dan tetap diperbincangkan sampai sekarang. Mungkin itulah alasannya kenapa Nyi Roro Kidul nggak pernah benar-benar hilang. Dia terus hidup dalam cerita, dalam tradisi, dalam mitos, dan dalam penasaran manusia yang sampai hari ini nih masih mencari jawabannya. Jadi guys, itu dia kisah tentang Nyi Roro Kidul, sosok yang namanya terus hidup dari generasi ke generasi, menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini belum benar-benar terjawab. Mungkin kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi justru dari situlah letak misterinya. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.